Kenapa sih habit itu penting? Kenapa menurut Pak Andi habit itu justru suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Kita itu adalah apa yang kita lakukan berkali-kali. We are what we repeatedly do. So excellent is not an act, but is a habit. Jadi sebuah excellent, sebuah keluar biasaan itu ternyata bukan sebuah tindakan, tapi adalah akumulasi dari sebuah habit. Meng-create habit itu perlu menyediakan environment, lingkungan yang mendukung habit itu. Ini diambil dari sebuah buku yang namanya Atomic Habit. Dia bilang ada 4 langkah kalau kita mau membentuk sebuah kebiasaan. Ini secara teknis ya, mungkin karena ini salah satu yang mengubah hidup saya. 5-second rule itu sangat benar. Kamu kalau tidak lakukan, maka otakmu akan membunuh ide itu. Karena malas kan mengerjakan ya. Procrastination atau penundaan itu terjadi karena otak kita membohongi kita dengan mengatakan besok kan ada waktu. Jangan hari ini dong, ya toh. Mitra bisnis, kembali kita pada Business Wisdom Podcast. Dan kali ini kita akan berbicara tentang menciptakan kebiasaan-kebiasaan untuk sukses. Saya ditemani oleh kawan lama saya namanya Andi Iskandar dan partner saya di Business Wisdom Institute. Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak San sudah diundang di podcastnya BWI. Salam kenal mitra bisnis semuanya. Perkenalkan nama saya Andi Iskandar. Saya seorang trainer dan seorang konsultan di Business Wisdom Institute. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih habit itu penting? Kenapa menurut Pak Andi habit itu justru suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Silakan Pak Andi. Saya mulai dulu dengan aspek yang filosofis ya Pak ya. Ya, silakan. Saya ambil dulu dari sebuah quote filosofer terkenal dari Yunani namanya itu Aristoteles. Dia pernah bilang begini, kita itu adalah apa yang kita lakukan berkali-kali. We are what we repeatedly do. Oke. So excellent is not an act, but is a habit. Jadi sebuah excellent, sebuah keluar biasaan itu ternyata bukan sebuah tindakan, tapi adalah akumulasi dari sebuah habit. Nah itu Aristoteles. Tapi kalau saya boleh nambahin, ini pemikiran saya sendiri, filosofi saya sendiri. Buat saya itu yang namanya habit itu begini Pak. Awal-awal kita yang setengah mati membangun sebuah kebiasaan. Karena kan membangun kebiasaan itu sulit ya. Yes. Susah banget, kita harus bangun. Bahkan katanya kita mesti berapa hari baru bisa membangun sebuah kebiasaan. Ya, betul. Tapi setelah kebiasaan itu berjalan, setelah kebiasaan itu berjadi, kebiasaan itu yang mengubah hidup kita. Wah, kebiasaan itu yang mengubah hidup kita. Betul, awal-awal kita yang membentuk kebiasaan. Setelah kebiasaan itu terbentuk, kebiasaan itu yang akan mengubah hidup kita. Yang akan membentuk hidup kita. Setuju banget. Nah itu filosofi saya dulu begitu Pak. Tapi keren ya. Saya teringat tentang kalimat pendek, kita harus memaksa diri supaya kita bisa, lalu kita terbiasa, dan itu menjadi budaya atau kebiasaan kita atau habit kita, dan itu yang akan merubah hidup kita. Betul Pak. Keren. Jadi memang kalau habit itu apa ya, kita awal-awal kita mesti punya tujuan dulu tuh. Kita itu membangun habit ini buat apa? Oke. Nah setelah kita punya tujuannya seperti apa, udah. Setelah itu ya kita harus konsisten aja Pak. Sepertinya rahasia habit cuma satu aja sih, konsistensi. Bagaimana kita bisa konsisten membangun sebuah habit dari hari ke hari. Ya, teringat tentang tujuan itu seperti yang dulu saya pikirkan Andi. Saya ini kegendutan. 93 kilo, dulu pernah 98 kilo ya. Dan ingin kurus punya tujuan. Jadi meng-create habit untuk mengurangi gorengan, tidak makan tengah malam, ya toh, mau olahraga. Aduh susahnya setengah mati. Dan jujur sampai sekarang pun belum sangat bisa atau sangat terbiasa walaupun sudah mulai banyak banget ya. Jalan pagi, makanan dikurangi gitu ya. Nah, tapi kalau ketemu makanan enak, aduh tantangannya luar biasa. Boleh diceritakan salah satu habit Pak Andi yang menciptakan sukses. Judul kita kan Creating Habits for Success. Kita menciptakan habit-habit untuk sukses kita. Boleh diceritakan habit kebiasaan apa yang membuat Andi bisa menjadi lebih sukses saat ini? Ya, pengalaman aja apa saja. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak San ya, mungkin saya kasih tahu dulu ada 2 buku yang menjadi sumber inspirasi saya Pak. Dalam rangka membangun sukses ini atau habit ini ya. Yang pertama kita sama-sama tahu ada buku terkenal namanya itu The Power of Habit. Karangannya Charles Duhigg. Nah itu buku yang sangat fenomenal yang bicara tentang habit itu seperti apa. Jadi waktu saya pertama kali baca buku itu, memang habit sudah saya pernah bangun sih Pak. Tapi dari buku itu saya tahu mekanisme cara kerja habit itu seperti ini ya. Ada sebuah petunjuk kapan kita melakukannya, lalu ada sebuah kesenangan,
udah gitu kita ulangi lagi. Terus bolak-balik seperti itu. Oh, konsepnya secara dasar keilmuan seperti ini. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua, setelah buku The Power of Habit, itu namanya Atomic Habit. Membuat habit yang secara lama-lama menjadi sebuah atom kan, sebuah yang besar dan akhirnya bisa mengubah hidup kita. Itu buku yang kedua yang saya baca. Nah, tapi kalau berdasarkan pertanyaan Pasan tadi, habit apa salah satu yang saya bangun selama ini? Saya itu Pak, punya habit mungkin ini sejak dulu ya, sejak saya kerja kali ya. Jadi kalau saya bangun tidur, habit saya yang pertama itu adalah saya kebetulan Kristiani Pak, saya berdoa, saya baca firman gitu ya, baca Alkitab. Setelah itu saya baca buku. Baca bukunya jangan lama-lama, mungkin 30 menit. Nah itu jadi habit Pak. Setiap hari kayaknya termasuk hari Minggu. Itu dari dulu sampai sekarang ya, itu habit, salah satu habit yang saya bangun itu ya seperti itu Pak. Nah itu yang di dalam Atomic Habit disebut stacking habit. Jadi begitu bangun, Anda men-stack habit berdoa, men-stack habit baca firman, lalu men-stack habit membaca buku. Jadi satu habit men-trigger habit berikutnya. Itu stacking habit. Itu menarik juga itu konsep tentang apa yang disebut dengan stacking habit. Yaitu satu habit, contohnya kalau Pak San bangun, lihat WA, maaf ya toh, lalu minum kopi Pak pagi-pagi ya, lalu ngemil makan kecil ya, lalu jalan-jalan sama anjing, sesudah itu baru makan agak besar. Ini contoh ya. Nah, kita perlu meng-create sebuah stacking habit yang membantu kita menjadi sukses. Nah, pertanyaan berikutnya, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh para pebisnis, mitra bisnis yang ada di sini, supaya mereka bisa membentuk habit-habit yang bermanfaat dan sukses untuk mereka? Kira-kira apa langkah-langkahnya? Silakan. Good question, Pak. Sebelum saya jawab juga nih Pak, jadi kita mesti perhatikan juga tentang habit ya. Karena habit itu dia tidak melihat Pak, apakah habit yang positif atau habit yang negatif. Pokoknya habit aja. Bahayanya kalau selama ini kita lakukan habit yang negatif. Ingat kembali ya, habit itu adalah sesuatu yang sudah terjadi secara otomatis yang akan membentuk hidup kita. Kalau kita lakukan habit-habit yang negatif terus-menerus setiap hari, ya kita tinggal tunggu waktunya aja. Berapa tahun kemudian hidup kita akan seperti apa. Tapi di satu sisi, kalau yang kita lakukan adalah habit yang positif, itu pun akan terakumulasi. Karena itu akan terjadi secara otomatis. Makin lama kita akan makin positif kalau habitnya adalah habit yang positif. Nah itu bahayanya habit juga mesti itu tuh. Karena dia tidak melihat Pak, habit positif, negatif, pokoknya namanya habit. Nah, habit itu Pak secara keilmuan begini, habit itu adalah membuat kita jalan secara otomatis tanpa kita berpikir. Saya ulangi Pak. Habit itu adalah membuat kita jalan otomatis without thinking. Because it's a habit. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, setelah bangun tidur, kalau kebiasaannya buka WA, wis nggak usah mikir. Bangun tidur pasti WA. Dan itu nggak sulit diubah. Kalau mau ngubah itu mesti butuh waktu lagi. Tapi itu sesuatu yang otomatis. Dan sebetulnya sebuah habit adalah Pak, membuat kita pun tidak usah membuat otak kita bekerja, spend waktu terlalu banyak untuk melakukan hal yang rutin. Sayang kan, kapasitas otak kita tuh bisa dipakai buat yang lain. Daripada kita mikir kan, ini saya ngapain ya? Sikat gigi contohnya kalau bangun, betul, atau Pak. Mau tidur, tanpa sadar langsung. Nah, itu. Jadi itu udah otomatis Pak, kita nggak usah mikir abis ini mau ngapain. Itulah the power of habit Pak. Seperti saya kalau pagi-pagi seperti yang saya tadi bilang, ya udah saya udah begini. Begitu ada satu yang miss Pak, apapun itu, misalkan baca buku belum hari ini, ada terasa yang nggak enak. Nah itu bahayanya habit. Kenapa? Karena ya sesuatu yang sudah automatic, yang sudah saya lakukan berkali-kali. Nah kalau tadi ditanya apa ya, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun habit yang bagus? Yang pertama tadi, tujuan kita membangun habit itu apa? Yang kedua, kita harus buat sesuatu yang menjadi petunjuk kapan kita melakukan habit itu. Petunjuknya bisa macam-macam. Kalau saya petunjuknya adalah waktu bangun tidur, 15 menit kemudian ini, 15 menit kemudian sudah ada waktunya. Mungkin yang lain mitra bisnis bisa lakukan sebuah petunjuk yang lain. Misalnya, kalau ada kejadian ini, atau pagi-pagi setelah ini ngapain? Atau kalau saya lihat seseorang lewat, nah itu berarti sudah waktunya saya lakukan apa? Atau kalau saya melihat ada sebuah event apa, kita melakukan apa? Jadi ada men-trigger sebuah habit tertentu Pak. Nah itu mungkin tips yang bisa dilakukan tuh Pak. Benar, salah satu saya kalau ke bandara terbang karena seringnya traveling ya, selalu membawa buku. Kalau tidak ada buku di tempat bacaan di tas saya sengsara. Sehingga selalu mampir ke Periplus, beli gitu ya. Kalau sudah bosen karena otaknya panas, pada saat kan waktunya nggak mesti ya, bisa sudah capek, saya bawa majalah gitu. Jadi Harvard Business Review, kadang-kadang Tempo, kadang-kadang Gatra, kadang-kadang SWA gitu ya. Saya selalu beli gitu ya.
Nah itu men-trigger saya. Jadi kalau tiba-tiba pesawat delay 60 menit, wah bisa marah-marah gitu ya. Tapi saya tidak, saya nyari tempat di samping sudah baca. Santai aja baca, minum kopi gitu ya. Tanpa sadar. Dan saya ini karena generasi TWN, bahasa Jawanya tuwek nemen gitu ya. Jadi kalau baca pakai digital nggak enak gitu. Jadi saya sudah pernah beli 2 kali Amazon punya alat baca itu, tapi saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya harus baca kertas gitu ya. Jadi saya akan duduk dan saya akan membaca gitu. Jadi itu membuat saya lebih rileks ya, lebih santai. Tapi yang penting bermanfaat. Ya, bermanfaat ini yang penting menurut saya. Iya. Ya. Jadi kira-kira itu. Oke, ditambahkan satu lagi Pak Andi sebelum nanti kita masuk pada sesi teknis tentang habit. Silakan, apa yang mau ditambahkan tentang habit yang menarik? Ada lagi sebuah buku Pak. Oke. Judulnya itu The Compound Effect. Ya. Compound Effect. Jadi efek yang membesar gitu ya. Compound Effect. Compound Effect. Jadi itu tuh menurut saya habit itu seperti itu Pak. Jadi kalau dalam buku itu kayak kita dikasih tebakan gitu ya. Kalau umpamanya kamu dapat gaji, sekarang gajinya itu 1 juta. Tapi kalau yang ini cuma dapat gajinya 10 rupiah. Nah ini kalau diakumulasikan nanti selama 24 bulan alias 2 tahun. Kalau yang tadi gajinya 1 juta, nanti di bulan yang kedua tetap 1 juta. Kalau yang sekarang 10 rupiah, di bulan yang kedua itu dia dikalikan 2. Jadi 20. Bulan yang ketiga ini jadi 40. Kalau ini tetap sudah 3 juta. Itu Pak ternyata meskipun yang ini awal-awalnya kecil, ya kan yang ini udah 3 juta, ini baru 40. Tapi kalau nanti di bulan yang ke-24 alias 2 tahun, itu bedanya kayak langit dengan bumi Pak. Yes. Jadi habit tuh kayak begitu, makanya judulnya itu compound effect. Betul. Jadi hal-hal yang kecil, yang kita pikir kecil, saya berpikir baca setiap hari 30 menit itu hal yang kecil. Banyak orang yang mungkin meremehkan, wah baca sehari 30 menit itu apa gunanya? Apa kamu bisa sukses? Apa kamu bisa jadi trainer yang hebat kalau baca sehari cuma 30 menit? Itu pasti nggak ada gunanya. Orang cuma melihatnya satu titik. Tapi kalau itu diakumulasikan bertahun-tahun, tinggal tunggu waktunya, dia akan meledak Pak. Namanya compound effect. Nah, habit itu seperti itu. Jadi seringkali kita merasa hal yang kecil yang kita lakukan itu nggak ada gunanya. Salah besar. Kita seringkali memandang, orang itu langsung begini, orang itu langsung begini. Saya kok cuma lakukannya kecil ya? Sabar. Akan tiba waktunya di satu titik, kebiasaan Anda itu akan berbuah dengan sangat lebat. Mengalahkan orang-orang yang seolah-olah di awalnya kelihatannya besar Pak. Compound effect is powerful Pak. Benar, saya sering bercerita di seminar saya tentang habit. Bayangkan ada 2 orang sama-sama lulus S1 pada saat yang sama, kurang lebih IP-nya sama, ilmunya kurang lebih sama, jurusannya sama. Oke ya, bayangkan. Lalu yang satu sering baca buku tiap sebulan sekali, baca buku, ikut seminar, ikut training kita 5D MBA, ikut segala macam ya. Lalu ikut public training kita, lihat podcast kita ya, ngobrol dengan orang lain. Yang satu enggak, pokoknya kerja. 2 tahun beda enggak? Enggak beda, Pak. 3 tahun beda enggak? Beda-beda dikit. Tapi 10 tahun kemudian orang yang terus belajar ini sudah melejit sampai direktur yang dia masih pekerjaannya masih aja kerja. Karena dia tidak menambah dirinya. Sedangkan yang satunya mengalami compound effect tadi. Dalam 10 tahun perkembangannya sudah menjadi luar biasa. Di sesi ini kita akan bicara tentang teori dasar dari habit itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengaplikasikan dengan baik. Pak Andi, silakan. Nah, ini menarik Pak. Ini diambil dari sebuah buku yang namanya Atomic Habit. Yes. Dia bilang ada 4 langkah kalau kita mau membentuk sebuah kebiasaan. Ini secara teknis ya, mungkin mitra bisnis bisa catat nih. Karena ini salah satu yang mengubah hidup saya. Dia bilang gini, langkah pertama adalah buatlah dengan sangat jelas. Make it obvious. Artinya kita mesti sadar banget apa yang akan men-trigger kita melakukan sebuah habit tertentu. Nanti saya berikan contoh. Yang kedua itu buatlah semenarik mungkin. Make it atraktif. Ya, jadi kalau kita melakukan habit itu, apa yang akan kita alami? Apa yang akan kita dapatkan dari melakukan habit tersebut? Lalu yang ketiga itu adalah buatlah semudah mungkin. Nah, ini juga banyak cerita yang menarik di sini ya. Make it easy, jangan susah gitu. Kalau kita sudah terdorong untuk melakukan sebuah habit, mari kita buat kondisi tertentu menjadi lebih mudah. Dan yang keempat adalah buat ini memuaskan Anda. Bayangkan, kira-kira kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan reward apa? Apa yang akan terjadi sama tubuh saya, pikiran saya, dan segala macam. Nah, itu 4 langkah dari Atomic Habit, Pak. Bagus banget ya. Jadi ada langkah yang membuat kita merasa bahwa habit ini berguna untuk kita dan nyaman.
saya kasih contoh. Kalau saya mau kurus, lalu mikirnya susah semua, saya mau kurus terus ya. Nah, itu akan jalannya susah gitu. Tapi kalau kita membuat langkah-langkah itu menjadi langkah-langkah yang mudah dalam kebiasaan kita, maka itu akan membuat saya mau dan berkeinginan untuk melakukan itu terus-menerus. Ya, mungkin Pak Andi bisa kasih contoh-contoh itu, apa yang membuat kita men-trigger dan seterusnya. Silakan. Ya, mungkin kembalilah contoh yang tadi yang baca buku ya, supaya mitra bisnis kan sudah tahu tadi ya. Yang pertama itu buatlah sejelas mungkin. Artinya begini, kapan saya harus baca buku? Berikan sebuah petunjuk yang sangat jelas. Kalau saya tadi jam, saya biasanya baca buku jam 5 pagi. Kalau saya lagi di bandara. Kalau Bapak lagi di bandara ya. Kalau saya setiap jam 5 pagi itu saatnya saya baca buku. Jadi jelas trigger saya adalah jam, yaitu jam 5 pagi. Lalu yang kedua, buatlah semenarik mungkin. Maksudnya begini, kalau saya lakukan membaca buku, kira-kira apa ya yang akan berguna buat saya? Saya akan baca buku tentang apa ya? Ilmu apa ya yang saya akan dapatkan waktu saya membaca buku ini? Apapun buku yang sedang saya baca. Jadi buatlah semenarik mungkin supaya saya betul-betul pengen membaca buku. Itu langkah yang kedua. Ya, langkah yang ketiga itu adalah buatlah semudah mungkin. Nah ini. Artinya begini, saya itu, buku yang sedang saya baca itu, saya betul-betul taruh di meja kerja saya Pak. Jangan taruh bukunya itu jauh gitu. Misalnya, saya biasa bacanya di lantai 2. Tapi entah bagaimana buku yang saya baca itu adanya di lantai 1. Begitu sudah jam 5 pagi, begitu saya mau baca buku, malas karena bukunya ada di bawah. Itu berarti saya membuatnya tidak semudah mungkin. Itu membuatnya sulit. Sehingga saya daripada mesti ke bawah lagi, capek, ya udahlah hari ini saya skip dulu baca buku. Nah, artinya buku itu betul-betul harus sudah saya simpan di meja saya. Jangan dibuat persulit. Kalau perlu sebelum saya tidur kemarin malam, saya udah siapin bukunya. Saya udah deketin betul-betul di depan saya. Jadi begitu jam 5 pagi itu langsung saya sudah buka. Nah itu yang ketiga, buatlah semudah mungkin. Yang keempat, buatlah memuaskan Anda. Jadi setelah saya selesai baca buku, kasih reward buat diri saya. Misalnya, akhirnya saya tahu juga tentang ini. Oh, saya dapat sebuah ilmu yang baru ya. Ternyata mekanismenya itu begini. Oh, ternyata strategi itu begini ya. Wah, saya jadi merasa lebih noticeable. Saya merasa jadi lebih pintar. Nah itu, kalau tipsnya gampangnya seperti itu Pak. Ya, kalau reward itu bisa juga habis itu kalau sudah baca boleh ngopi yang enak. Ya. Kepada diri sendiri. Nah, saya ingin cerita nih, saya tambahin nih. Yang paling berat dan paling susah membaca buku, terutama teman-teman saya karena tahu Pak Tanadi suka baca buku, sudah bikin review buku 320 di IG-nya. Pak San, gimana tipnya membaca buku gitu ya? Dan mereka tahu penting baca buku. Tip yang paling berat adalah the valley of disappointment. Jadi orang itu kalau baca buku terus kok tidak ada hasilnya ya, baca capek ya, males ya. Pak Tanadi bangun pagi lari kok tidak kurus-kurus ya, males ya. Padahal ini masih turun ke bawah ya, kekecewaannya belum balik ke atas manfaatnya. Manfaatnya belum terasa gitu ya. Pertama kali jalan pagi sudah jalan sebulan kok tidak kurus ya, males, berhenti gitu, berhenti ya. Itu disebut the valley of disappointment. Jadi ada lembah kekecewaan karena belum naik ke atas. Anda harus bisa bertahan melewati lembah kekecewaan itu sehingga Anda satu saat merasa, iya aku sekarang lebih fit ya. Atau iya baca buku membuat saya lebih bermanfaat ya. Setelah Anda merasakan itu, Anda mulai jalan, mulai enak. Dan semakin dikuatkan ketika membaca buku itu. Nah Pak, salah satu tantangan biasanya orang bilang gini, gimana ya supaya saya betul-betul, kan segala sesuatu yang sulit itu langkah pertama Pak. Yes. Selalu langkah pertama. Contoh, saya kebetulan orang fisika S1 saya. Kalau kita mau dorong mobil, yang paling berat itu waktu mobilnya sedang diam. Yeah. Betul nggak? Tapi begitu mobilnya sudah bergerak sedikit, kita dorongnya juga akan lebih ringan. Jadi yang sulit itu selalu langkah pertama. Nah, orang seringkali bikin, saya pengen banget sebetulnya Pak Andi untuk bisa mulai baca buku. Ya, tadi ada sih ya tips-tipsnya. Yang pertama itu buat sangat jelas, semenarik mungkin, semudah mungkin, memuaskan Anda. Oke, tapi langkah pertama itu gimana ya? Supaya saya betul-betul bisa baca buku. Ada lagi sebuah konsep Pak. Namanya itu mini habit. Jadi dia bilang gini, waktu kita mau membangun sebuah habit, jangan mulai dengan yang besar, yang muluk-muluk dulu. Contoh misalnya begini, mulai besok saya akan saya kayak membangun sebuah habit, namanya push up. Saya mau mulai push up besok pagi. Dan awal-awal saya langsung bikin target, pokoknya mulai besok saya akan push up 50 kali. Gitu ya. Nah begitu besok, pas udah hari hanya dan dimana saya harus lakukan habit itu, langsung terbayangkan, waduh 50 kali gimana caranya. Udah deh males Nah itu kita set targetnya terlalu besar.
Dia bilang begini, jangan muluk-muluk, bikin mini habit. Artinya begini, buatlah sebuah target yang so stupid small that you cannot fail. Sangat kecil banget sehingga Anda tidak mungkin gagal. Contoh yang tadi ya, pokoknya besok saya akan mulai push up. 1 kali. Berapa kali nih? Nah, 1 kali. Jadi begitu hari hanya, saya udah kebayang hari ini saya akan push up. Berapa? 1 kali. Masa 1 kali nggak bisa, saya mulai dengan 1 kali. Besok setelah bisa 2 kali. Yes. Besok setelah bisa 3, lama-lama nanti bisa 50 kali. Daripada dari awal kita bilang besok saya akan mulai dengan 50 kali. Ujung-ujungnya nggak akan pernah mulai yang namanya push up. Nah, ini tips yang sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau mitra bisnis pengen belajar mulai baca buku, besok baca dulu 1 lembar. Ya. Itu Pak, itu sebuah konsep yang bagus tuh Pak. Saya setuju banget. Mulai dengan hal yang kecil dulu. Saya dulu juga gitu. Mau jalan pagi, pokoknya sudah keluar dari rumah selesai. Jadi sudah keluar dari rumah pulang masuk lagi, sudah. Belum jalan, baru keluar dari rumah ya. Tapi benar banget, kebiasaan itu dicoba mulai dari yang kecil, membesar, dan akhirnya mencapai satu tujuan. Satu tip tambahan dari Pak Andi tadi adalah memulai dengan hal yang kecil. Kalau saya memulai dengan sesuatu yang punya dampak langsung buat kita. Nah, jadi misalkan saya sedang mau meriset tentang Gen Z. Maka yang saya baca buku tentang Gen Z gitu. Sehingga tanpa sadar saya merasa, loh ini kan aku butuh ini segera ini. Yeah. Nah, itu juga satu tips. Jadi kebiasaan Anda coba disinkronkan dengan tujuan Anda sekarang gitu. Pendek aja enggak apa-apa, apa saja tujuan Anda. Misalkan kita bicara communication. Wah, besok mau ketemu calon mertua. Nah, aku tak belajar cara bicara yang baik untuk calon mertua gitu ya. Otomatis mau enggak mau merasa gampang itu karena punya manfaat langsung, direct use dari habit itu. Nah, itu tentu akan lebih baik. Salah satunya seperti itu. Teori apa lagi Pak Andi yang menarik tentang habit? Silakan. Dari tadi kita bicaranya membangun kebiasaan yang baik. Yes. Ya, kebiasaan yang positif. Tadi sudah ada ya. Yes. Tipsnya, langkah-langkahnya, tips yang terakhir tadi kita melakukan yang namanya mini habit. Sekarang kalau mitra bisnis bilang begini, sekarang saya punya kebiasaan yang buruk Pak Andi. Nah, apapun itu. Yes. Bagaimana menghentikannya? Kan gitu ya. Ini juga pertanyaan menarik. Kalau tadi kan kita membangun baca buku hal yang positif, olahraga hal yang positif. Kita belum olahraga, belum baca buku, kita mau bangun. Sekarang saya kebetulan saya sadar. Sekarang saya itu sedang melakukan kebiasaan yang jelek, apapun itu. Nah, bagaimana menghentikannya? Sebetulnya mirip-mirip dengan tips membangun kebiasaan yang baik tadi. Saya ulangi, kebiasaan yang baik tadi 4 ya, dari buku Atomic Habits. Yang pertama itu adalah buatlah sangat jelas. Yang kedua itu buatlah semenarik mungkin. Yang ketiga itu buatlah semudah mungkin. Yang keempat buatlah memuaskan Anda. Nah, lalu bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan yang jelek? Lawan dari 4 itu. Kalau yang tadi bilangnya adalah buatlah sangat jelas, yang ini buatlah tidak terlihat. Contoh, selama ini mungkin kita seringkali makan snack-snack yang kadar gulanya atau kadar garamnya tinggi. Kalau selama ini adanya di atas meja makan kita. Jadi begitu kita lewat atau kita mampir ke meja makan, karena ada di situ, otomatis kita langsung makan, ya kan? Langkah pertama tadi buatlah tidak terlihat. Jadi mulai dari besok, kalau itu kebiasaannya mitra bisnis, jangan simpen snack-snack itu di atas meja. Sumputin dimanapun itu. Apakah di lantai 2 mungkin atau di mana. Jadi tidak terlihat. Sehingga otomatis Anda tidak akan memakannya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi dibilang buatlah semenarik mungkin. Ini buatlah menjadi tidak menarik. Jadi dibuat lawannya aja. Kalau saya makan itu nanti pasti rasanya begini. Kalau saya makan ini nanti jadinya begini. Dampak kepada tubuh saya begini. Dibuat dengan tidak semenarik mungkin. Kalau saya makan itu dimarahi istri. Nah, dimarahi istri pasti nanti. Nanti kalau enggak begini jadi gimana? Dibuatlah tidak menarik mungkin. Yang ketiga tadi buatlah semudah mungkin. Kalau ini menjadi sulit dilakukan. Mirip sama yang tadi ya, tidak terlihat. Sulit dilakukan. Lalu yang terakhir tadi buatlah memuaskan Anda. Kalau ini buatlah menjadi tidak memuaskan Anda. Jadi itu Pak, lawannya aja dari yang tadi. Kalau mau menghentikan kebiasaan yang negatif. Jadi kalau cemilan di bawahnya di sebelahnya dikasihin obat. Ingat makan obat ya habis gini. Jadi makan langsung makan Ingat obat. Makan obat ya. Jadi stagingnya jelek. Oke, itu satu hal yang menarik. Saya pengen nambahin tip nih. Meng-create habit itu perlu menyediakan environment, lingkungan yang mendukung habit itu. Ya, saya ingat banget cerita dari nenek saya. Jadi nenek saya itu dulu almarhum ya. Kalau tahu di kulkas ada semangka, 3 hari tidak ada yang makan.
Tapi kalau semangka itu dipotong kecil-kecil, dikasihin garpu, ditaruh di kulkas, 2 hari habis. Ya. Artinya environment kita, lingkungan kita membentuk kita mudah untuk melakukan itu. Ya, kalau Anda suka buku ya di semua tempat ada buku, sehingga dengan mudah mengambil, tidak usah pergi ke library. Ya, kalau Anda ingin meng-create habit yang lebih baik untuk olahraga, ya dikasih gambar-gambar olahraga, dikasih gambar foto-foto orang sehat. Ya, tempat-tempat dimanapun ada matras untuk melakukan olahraga, semua environment itu akan menunjang kebiasaan kita. Karena itu kalau teman-teman lihat lingkungan saya ini semua digambar dengan sangat unik. Kenapa? Karena ini adalah tempat di mana saya berkreasi, ide saya keluar, gampang berinovasi. Karena lingkungan kita itu menunjang apa yang kita inginkan atau habit yang akan kita arahkan. Pak Andi, apalagi teori terakhir nih, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi kepada pekerjaan kita. Dari tadi kita juga ngomongnya adalah habit buat individu, buat pribadi. Bagaimana kalau dalam konteks perusahaan? Bagaimana kalau dalam konteks bisnis? Bapak Ibu mitra bisnis. Sebetulnya habit itu juga sangat berguna buat perusahaan. Kalau kita bicara tentang dunia strategi dan eksekusi. Ya kan? Kalau strategi kan kita buatnya paling cuma 5 hari gitu ya selesai. Tapi eksekusi itu adalah menurut saya itu dimonitor, direview. Nah, proses memonitor, proses mereview itu juga adalah sebuah habit. Jadi yang namanya atasan, yang namanya leader harus membuat habit kepada anak buahnya, kepada timnya. Misalnya, ya sudah, mulai dari sekarang kita akan buat review. Seminggu sekali setiap hari Senin jam 8 pagi sampai jam 10. Misalnya, ya sudah, itu dirutinkan. Itu dijadikan sebuah habit. Karena kalau itu sudah jadi kebiasaan, kalau di perusahaan namanya lebih keren Pak. Bukan habit, tapi culture. Budaya. Seperti yang tadi Pak San sempat singgung ya. Awal-awal pasti susah, sama seperti kita membangun kebiasaan baca buku, susah. Ya kan apalagi ini melibatkan banyak orang. Tapi jangan salah, membangun budaya itu ada 4 langkah. Dipaksa, lama-lama jadi bisa, lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi budaya. Nah, habit di perusahaan itu namanya adalah sebuah culture. Mitra bisnis, itulah teori-teori dasar dari habit. Mitra bisnis, pada sesi yang ketiga kita bicara tentang bagaimana mengaplikasikan kebiasaan habit itu di dalam kehidupan kita. Ya, ayo Pak Andi, saya minta satu contoh tentang bagaimana Bapak atau orang yang Bapak tahu mengaplikasikan kebiasaan menjadi sesuatu yang bisa membentuk sukses. Silakan Pak Andi. Saya berikan 2 ya Pak contohnya. 2 ya Pak. Yang satu, saya memang orangnya juga senang belajar Pak. Ya. Senang belajar ya. Selain saya belajar mandiri dengan baca buku, saya juga sering kali ikutan training Pak. Jadi bukan cuma ngasih training, tapi saya juga ikutan training. Apalagi waktu pandemi kemarin Pak. Wah, waktu pandemi kayaknya saya ikutan lebih dari 30 kali. Pembelajaran online ya, baik dalam maupun luar negeri. Karena buat saya waktu online itu, atau waktu pandemi itu adalah saat yang paling baik buat kita mengasah gergaji. Dimana kita tidak usah buang-buang waktu dalam hal transportasi kah. Gitu ya, kita cukup banyak waktu di rumah, ya sudah daripada kita ngomel-ngomel, bengong-bengong, ya sudah saya pakai dengan mengasah gergaji Pak. Nah itu sebuah habit di mana saya punya target. Waktu itu saya bilang setahun ini saya mesti punya misalkan 2 sertifikasi. Ya itu training yang cukup bagus gitu, ada sertifikasinya, saya pengen dapat 2 sertifikasi. Atau paling enggak tahun ini saya mau ikutan 3. Tapi semuanya itu topik-topik yang betul-betul bisa mendukung dalam pekerjaan saya. Misalnya contoh, saya pernah ikutan training membuat slide. Nah itu kan saya buat sebagai seorang trainer itu sangat berguna. Karena kan saya punya banyak pikiran secara konten dalam pikiran. Bagaimana menuangkannya dalam slide yang bagus. Supaya juga menarik buat nanti audiens. Nah saya ikutan tuh. Nah saya ikutan kayak gitu. Nah itu satu Pak, habit yang pertama yang saya bangun. Yang kedua, ini juga sudah cukup lama saya lakukan adalah setiap sebelum tidur. Saya selalu bilang atau menyebutkan 3 hal positif yang saya alami di hari itu. Itu selalu tuh, apapun itu. Misalnya ya kayak kemarin malam saya waktu sebelum tidur saya bilang gini, saya bersyukur simple aja bisa makan siang dengan keluarga. Yang kedua, saya bersyukur tadi saya baca sebuah pengetahuan yang bagus banget. Buku ini hal yang bagus, saya dapat suatu item yang bagus dari buku itu yang berguna banget, saya akan ingat dan saya akan pakai dalam training. Yang ketiga, saya bersyukur misalkan kalau nggak ada sama sekali, saya bersyukur tadi pagi olahraga. Sehingga tubuh saya membuat lebih fit. Nah itu selalu tuh. Sebelum tidur saya selalu menyebutkan 3 hal positif apa yang saya alami di hari itu.
Nah itu Pak, kalau itu tambahan dari yang tadi baca buku. Yes, saya teringat tentang kebiasaan saya yang dulu Pak. Waktu saya masih muda dulu. Wow. Masih muda Pak. Seumuran Pak Andi ataupun kurang dari Pak Andi. Saya punya kebiasaan setiap malam 10 menit buka agenda Pak. Jadi saya buka agenda saya lihat hari ini saya sudah melakukan apa, hasilnya seperti apa, saya kasih lingkar, saya kasih nilai ini bagus enggak, ya. Lalu besok apa 2 hal terpenting yang harus saya lakukan, atau 1 hal atau 3 hal yang akan saya lakukan. Lalu saya lihat seminggu ini sudah melakukan apa, ya, sehingga arahan saya tahu perlu melakukan apa. Dan itu habit saya setiap malam mungkin untuk lebih dari 10 tahun, Pak. Ya. Sekarang sudah jarang, tapi saya masih melakukannya paling tidak seminggu sekali. Biasanya akhir minggu saya buka, seminggu ini saya melakukan apa, minggu depan mau melakukan apa. Tapi itu sebuah habit yang menurut saya powerful. Jadi kita tahu hari ini sudah melakukan apa, kita kasih tanda bagus enggak, dan besok mau melakukan apa. Dan ini yang kunci yang menarik dan unik. Ketika Anda tidur, tanpa sadar otak Anda di belakang layar itu bekerja Pak. Sehingga besok begitu bangun, langsung bisa melakukannya dengan cepat. Itu habit saya 10 tahun lebih. Nah kalau cerita saya yang kedua, Pak Andi punya 2 cerita, saya punya 2 cerita. Ini Pak Andi 1, saya 1 ya. Adalah kebiasaan seorang kawan saya. Ya. Dia ini saya kenalnya juga karena itu. Tiba-tiba dia memberikan ucapan, Pak San selamat ulang tahun. Kok bisa ingat ya orang ini? Ya, data nama dia ada di HP saya. Tapi saya ya ingat-ingat lupa gitu. Nah, oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Dan tahun depan dia menulis lagi, Pak San selamat ulang tahun. Ini zaman dulu loh ya, sebelum Facebook loh ya. Sebelum Facebook, sebelum kita tahu. Dan itu sampai tahun ketiga saya tanyain, enggak tahan. Kamu kok inget? Gimana? Terus waktu ketemu dia cerita, Pak San, saya itu punya satu kebiasaan. Setiap saya ketemu orang, saya tanyain tanggal lahirnya kapan. Dan saya catat di kertas kecil. Dan saya punya agenda khusus berdasarkan tanggal ulang tahunnya siapa. Tiap hari ada 5, ada 7, ada 2, selalu ada. Dan saya selalu meluangkan waktu untuk menelpon mereka. Karena menurut data saya, orang yang diucapkan ulang tahun selain keluarga langsungnya, biasanya hanya 3-4 orang yang ingat dia. Dan kalau saya bisa mengucapkan beruntun 3 tahun, orang itu pasti ingat saya. Dia seorang sales Pak. Nah itu satu kebiasaan yang menurut saya simple dan menarik. Kalau Anda seorang sales, ini akan mendongkrak penjualan Anda. Bukan sekarang, tapi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu. Dan apakah Anda mau melakukannya? Nah satu contoh yang menarik. Ayo Pak Andi, kita beri contoh-contoh supaya orang bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Go. Saya juga melakukan ini Pak, namanya journaling. Membuat jurnal. Nah itu juga setiap pagi. Jadi setelah saya baca buku, ya dapat ide apa, lalu saya buka buku kosong, saya bawa sih ada di atas tuh ya. Lalu saya punya pulpen, diem tanpa apa-apa, mungkin 5 menit. Kira-kira saya mau bikin apa ya? Saya punya ide apa ya? Kadang-kadang apa yang saya akan lakukan nanti 2 tahun lagi ya? Coret-coret aja di jurnal, di buku kosong. Kadang-kadang juga kosong, kadang-kadang memang nggak ada ide apa-apa, ya sudah tutup. Tapi itu saya nggak pernah lewat juga Pak. Meskipun saya sedang di luar kota, bukunya saya bawa terus. Termasuk hari ini saya sedang di Surabaya ini, bukunya saya bawa. Karena buat saya seringkali dapetin topik training lah, mau melakukan apalah, mau ikutan apalah dari 5 menit di pagi hari. Jadi memang sangat disarankan yang namanya journaling itu di pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pas kita bangun tidur itu otak itu sedang fresh lah. Istilahnya kalau bahasa mobil, ya mobilnya baru di tune up. Namanya kan kita sedang tidur ya, sedang istirahat. Jadi otaknya baru di tune up, otaknya masih segar, apalagi pagi-pagi kita belum disibukkan dengan segala kesibukan, WA lah, telepon lah, belum. Kita betul-betul fresh, lalu kita diam, lalu kita membuat yang namanya journaling. Percayalah, itu kalau dilakukan Pak, akan banyak ide-ide fresh yang kita bisa dapatkan. Nah, itu saya yang baru. Sudah lakukan 30 tahun. Wow. Ini agenda saya. Jadi teman-teman tahu agenda ini saya cetak, saya buat karena kebutuhan saya. Dan didesain berdasarkan kebutuhannya Pak Tanadi gitu ya. Jadi saya enggak pernah lepas ini. Jadi saya punya, dan ini agenda bulan Juli. Dulu saya sehari satu kolom. Sekarang karena sudah tua, enggak terlalu banyak. Yang penting satu hari satu kotak kecil aja. Tapi ini saya bawa kemana-mana. Saya keluar kota, saya keluar negeri. Ini bahkan sekarang saya buat lebih ringkas. Jadi kalau teman-teman lihat ini 2022 ya, sampai 2023, 2024 1 bulan 1 halaman. Tapi ini nggak pernah lepas ini. Ini malam kalau ada apa-apa saya langsung ambil. Dan sekarang kalau ada agenda, besok seminar ya, selalu ada di buku ini. Nggak mungkin nggak ada. Ya saya belum pindah ke digital. Ya ini juga sesuatu yang menarik. Tapi teman-teman tergantung kebutuhan Anda. Ya. Teman saya yang sales itu menarik juga Pak. Dia punya satu kebiasaan lain Pak, yang saya catat. Ya. Setiap jam 5, jam pulang ya, setiap jam 5, kurang 5 menit. Jadi dia tahu sudah mau pulang nih.
Dia langsung mencari datanya, saya punya kawan siapa yang mau saya telepon gitu. Dan dia menelpon kawan itu 10 menit, kawan lama. Pak gimana kabarnya? Jam 5 sore ya Pak ya saya telepon ya. Dan dia bisa ngobrol sampai setengah 6 atau jam 5 lebih 10. Tapi dia membangun kebiasaan tiap hari telepon satu orang dan membangun hubungan itu lebih baik tanpa sadar. Jadi dia kalau nggak nelpon nggak enak gitu. Kenapa kok begitu? Karena saya pernah ditelepon jam 5 kurang 5 menit. Kamu kok telepon jam 5? Iya Pak, saya itu punya kebiasaan setiap hari jam 5 kurang 5 menit. Kalau di si A ditelepon nggak bisa, dia telepon si B, sudah ada cadangannya. Kalau nggak bisa dia telepon kepada si C gitu ya. Dan dia langsung membuat kebiasaan itu. Ini contoh. Jadi kebiasaan itu bisa di-create Pak, sesuai dengan kebutuhan kita mau apa gitu. Benar Pak. Silakan Pak Andi. Nah, ini juga mungkin ada satu tip praktis nih buat mitra bisnis. Kalau tadi kan pada saat kita mau memulai habit, yang pertama itu tadi tipsnya adalah mini habit ya. Yes. Jadi kita mulainya jangan yang besar-besar dulu lah. Nggak usah muluk-muluk dulu, kecil dulu tapi dilakukan. Nanti lama-kelamaan akan membesar, akan terakumulasi. Tips yang kedua, nah ini juga Pak. Kita udah tahu, udah set jam 5 pagi adalah waktunya saya baca buku. Udah datang ke meja kerja, buku sudah di depan mata. Dan kita sudah bertekad bahwa saya akan mulai dengan habit yang kecil, yaitu cuma baca 1 halaman saja. Udah tahu nih, udah waktunya jam 5 pagi nih. Tapi kok yang nggak bisa bergerak gitu loh, masih ada di bawah, masih ngapain. Aduh ini loh, jadi kembali langkah pertama itu menjadi langkah yang paling sulit. Kalau tadi tipsnya adalah mulai dengan yang kecil. Yang kedua adalah the 5 second rule. 5 second rule, aturan 5 detik. 5 second rule. 5 second rule dari Mel Robbins. Dia bilang begini, kita cuma punya waktu 5 detik antara harus melakukan sesuatu yang kita itu tahu benar dengan kita banyak mikir, self talk. Akibatnya kita tidak melakukan itu. Jadi contoh yang tadi ya, sudah jam 5 pagi nih. Otak kita kan sedang terjadi peperangan nih antara udahlah nggak usah dulu lah, menengkennya itu dulu lah, kita lakukan ini aja dulu lah. Besok lagi aja baca buku, besok lagi, kamu kan sedang capek. Itu tuh, kita kan self talk ya. Nah, cuma punya 5 detik mitra bisnis. Hitung 1, 2, 3, 4, maksimal 5. Udah nggak usah banyak pikir, langsung buka bukunya di halaman yang mana, langsung kita baca. Nah itu tips yang kedua menurut saya, buat saya pribadi Pak, itu sangat bermanfaat. 5 second rule. Nah itu gimana menurut Pak San? Menurut saya cocok banget. Karena 5 second rule itu sangat benar. Kamu kalau tidak lakukan, maka otakmu akan membunuh ide itu. Karena malas kan mengerjakan ya. Procrastination atau penundaan itu terjadi karena otak kita membohongi kita dengan mengatakan besok kan ada waktu, jangan hari ini dong ya toh. Dengerin podcastnya Pak Tanadi 42 menit, nanti aja, minggu depan aja, waktu kita senggang, dan minggu depan nggak akan jalan-jalan. Setiap kita itu punya kebiasaan procrastination yang menurut saya jelek banget, dan nanti mungkin saya akan bikin satu podcast khusus procrastination, penundaan ya. Tapi kita butuh untuk memerangi procrastination atau penundaan itu justru dengan sebuah keberanian untuk langsung bergerak. Kata kuncinya langsung bergerak. Jangan, ya ini saya kasih contoh saya. Jangan, saya dulu suka menulis puisi Pak. Modelnya menulis puisi ketika masih muda dulu ya. Jadi dulu orang bilang kalau mau menulis puisi jangan nunggu mejanya enak, bersih, suasana damai, santai, mengambil pulpen lalu menulis. Tidak akan jalan. Dimanapun ketika jalan, ketika di atas bus, tiba-tiba kepingin nulis, ambil kertas langsung coret-coret gitu ya. Jadi ketika ide itu datang langsung bergerak, itu akan membuat kita langsung berjalan dan itu jelek tidak apa-apa gitu ya. Karena apa? Karena gini, ini ada kelas puisi yang menarik. Ada 2 kelas ya. Kelas yang satu dibilang, pokok kamu tiap minggu menyerahkan puisi, semakin banyak nilaimu semakin baik. Ujian akhirmu akan A walaupun ujiannya jelek, tapi kamu menyerahkannya banyak. Yang satu, ujianmu ditentukan oleh hasil terakhir. Wah, nah 2 kelas ini 25 orang, ternyata hasilnya semua yang setiap minggu mengerjakan walaupun jelek, lama-lama bagus Pak. Dan pada saat ujian 6 bulan, sudah 6 bulan kuliah, ini hasilnya rata-rata bagus. Yang di sini jelek kebanyakan, karena dia nunggu timingnya pas baru nulis ya. Menulis harus sempurna, itu susah Pak. Jadi kita itu pada intinya ketika menciptakan kebiasaan pun harus berani rodok ngawur bahasa Jawanya ya, agak mengawur tapi menjalankan dengan segera dan bergerak untuk menciptakan kebiasaan baru. Pak Andi, satu kalimat terakhir buat teman-teman mitra bisnis. Sekedar mengingatkan mitra bisnis yang tadi yang saya bilang. Awal-awal kitalah yang membentuk sebuah habit. Setelah habit itu terbentuk, habit itulah yang akan membentuk hidup kita. Milikilah habit yang positif. Mitra bisnis, itulah cerita tentang habit
Saya Tanadi Santoso bersama Andi Iskandar. Sukses selalu untuk Anda. Mitra bisnis, dalam lecture pendek ini saya akan sharing tentang bagaimana menciptakan kebiasaan yang dapat membangun sukses kita. Ya, kalau kita lihat dalam perbaikan 1% sehari, maka di dalam setahun perbaikan Anda akan mengalami 37 kali, bukan 37%, tapi 37 kali. Karena perbaikan 1% aja, 1% lagi, 1% lagi akan membuat Anda jauh lebih sukses. Nah, dalam hal kebiasaan yang buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kalau kita lihat, ada kebiasaan-kebiasaan baik, productivity compound, knowledge compound, relationship compound yang membuat kita menjadi lebih baik berhubungan dengan orang. Sedangkan kebiasaan buruk membuat stress compound, kita semakin lama semakin stres, membuat negative thought compound, otak kita semakin lama semakin buruk. Dan yang terakhir kita sebut outrage compound, ngamuk tambah lama tambah ngamuk, tambah tidak sukses tambah ngamuk. Nah teman-teman sekalian, di dalam teori habit itu ada sebuah cue, tanda, lalu kita akan melakukan rutinitas itu. Pagi bangun tidur, tandanya bangun tidur, rutinnya sikat gigi, selesai dapat reward, mulutnya seger. Ya, ini contoh. Jadi kalau kita lapar, kita makan, terus kita merasa puas. Ini adalah sebuah model dalam habit. Nah kadang-kadang kita mencapai habit itu sudah biasa lari pagi tapi belum kurus-kurus gitu, kayak Pak Tanadi ini ya. Apa yang terjadi? Itu kita baru mencapai titik 99 derajat Celcius, belum mendidih airnya, butuh 1% lagi. Padahal kalau kita bisa mencapai 100 derajat Celcius, maka air itu mendidih, dan kalau air itu mendidih bisa menghasilkan uap. Uap itu mampu menggerakkan kereta api. Semua cuma beda 1% aja. Ketika Anda menciptakan habit, ingat, habit baik sering butuh waktu. Dan kalau Anda ingat triggernya apa untuk saya melakukan sesuatu ya. Waktu, pagi jam berapa, itu trigger waktu. Lokasi, kalau saya tampak tempat olahraga, saya akan olahraga. Masa lalu, jadi masa lalu ingat sesuatu bayangan, kita tertrigger ya. Keadaan emosional, setiap saya sedih, saya menangis, itu men-trigger ya. Orang lain, setiap saya ketemu Pak Tanadi, saya mau belajar lagi, itu trigger. Nah, trigger ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan habit kita. Kalau kita mau bangun tidur, terus sikat gigi, itu waktu atau keadaan. Atau setiap saya mengambil sebuah kopi gelas, maka saya harus bersamaan dengan membaca buku, bersamaan dengan berpikir bisnis, maka itu triggernya adalah sebuah kondisi. Kita butuh trigger untuk melakukan sesuatu. Kemudian kita butuh yang disebut dengan habit stacking. Maksudnya di stacking ya. Kalau kita, ini yang sering kita pakai adalah pagi kalau kita bangun tidur, begitu bangun tidur kita berdoa ketika yang diceritakan Pak Andi tadi ya. Yaitu kalau kita berdoa, sesudah berdoa selesai kita bangun, sikat gigi, makan, minum kopi, makan makanan kecil, mengecek hari ini harus melakukan apa saja, membaca buku setengah jam, itu stacking. Kalau stackingnya sudah terjadi, habit itu tidak kerasa. Ketika habit tidak terasa, maka kita mengerjakannya effortless, tanpa upaya yang besar dan sudah menjalankannya. Teman-teman, menciptakan kebiasaan yang baik itu ada 4 hal. Yang pertama, membuat keadaan itu jelas. Jelas banget saya harus apa. Yang kedua, membuat pekerjaan itu menarik untuk dilakukan. Yang ketiga, membuat pekerjaan itu mudah untuk dilakukan. Dan yang keempat, membuat pekerjaan itu memuaskan ketika kita selesai. Ada satu pendekatan habit yang menarik yang disebut perubahan identitas diri. Pak Tanadi sering bikin seminar tentang bagaimana bermain the face, itu identitas diri. Begitu identitas dirimu adalah seorang pemenang, seorang hebat, seorang sukses, maka prosesmu melakukan sesuatu tanpa sadar, prosesmu itu sudah merupakan proses yang menunjang identitas dirimu. Dan kalau prosesmu sudah menunjang diri, maka outcome atau hasil itu sudah akan menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa. 1 menit terakhir saya akan sharing kebiasaan saya. Saya kebiasaan membaca buku di perjalanan ya. Lalu jalan pagi 3 kali seminggu ya, membaca review buku, dulu membuat review buku ya. Dulu ke luar negeri setiap tahun sekali untuk belajar atau kuliah atau sekolah lagi ya. Lalu setahun sekali ikut training yang besar tadi sudah ya. Meeting dengan pemimpin perusahaan ya, minimal 3 jam sekali dalam perusahaan saya. Dalam setiap 3 bulan ya, liburan setahun sekali, minimal 2 minggu. Ini habit-habit yang saya pakai dan saya biasa lakukan.
buat mitra bisnis saya menyarankan ya ini sekali setiap malam setiap malam mengecek agenda 5 menit untuk memprioritaskan kerja besok. Kalau itu Anda coba secara rutin, saya yakin akan membangun sukses Anda. Saya Tanah di Santoso, sukses selalu untuk Anda.